Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa belajar bersama, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Kita sampai pada pertemuan sampai pada halaman yang ke-64, masih pada pembahasan daripada la an-nafiyatu lil jinsi, yaitu pada pembahasan bacaan daripada isim la an-nafiyatu lil jinsi. Sebelumnya bahwa termasuk di antara saudara-saudaranya inna adalah la an-nafiyatu lil jinsi. La an-nafiyatu lil jinsi ini merupakan salah satu di antara saudara-saudara inna yang memiliki amalan sama seperti amalannya inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Hanya saja la an-nafiyatu lil jinsi memiliki syarat untuk beramal atau menjadi saudaranya inna, berbeda dengan saudara-saudara yang lain, karena la an-nafiyatu lil jinsi memiliki syarat khusus, yaitu yang pertama ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isimnya dan khabarnya harus dari bentuk nakirah. Yang kedua ayyakuna ismuha muqaddaman ala khabariha. Yang kedua adalah isimnya itu didahulukan daripada khabarnya. Tidak berlaku pendahuluan antara isimnya la dan khabarnya la. Itu tidak berlaku. Harus isimnya la terletak setelah la. Kemudian yang ketiga, alla yaqtarina bi illa. Alla yaqtarina bi harfi jarrin. Bahwa la tidak boleh bersambung dengan huruf jar. Tiga syarat ini harus ada pada la an-nafiyatu lil jinsi. Nah, ketika la terpenuhi syarat semacam tiga syarat tersebut, berarti dialah disebut dengan la an-nafiyatu lil jinsi. Kemudian yang telah kita bahas pula adalah sekarang pembahasan daripada hukum bacaan daripada isimnya la nafiyatu lil jinsi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa la nafiyatul jinsi ini adalah saudaranya inna. Berarti tentunya memiliki amalan yang sama seperti amalannya inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Hanya saja pada bacaan daripada isim la nafiyatul jinsi memiliki dua bacaan khusus. Untuk isimnya la an-nafiyatul jinsi khusus memiliki dua bacaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan daripada isimnya la an-nafiyatul lil jinsi. Untuk hukum yang pertama telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama ayyakuna mansuban. Isimnya la nafiyatul jinsi dibaca nasab. Berarti di-i'rab dengan mansub. Isim la an-nafiyatul lil jinsi. Isim la nafiyatul lil jinsi dibaca nasab ada dua alasan atau dua keadaan.
Yang pertama adalah idza kana ismuha mudhafan. Apabila isimnya la nafiyatul jinsi ini mudhaf. Dengan satu catatan, mudhafnya bukan kepada isim yang ma'rifat, melainkan harus mudhaf kepada isim yang nakirah. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena isim daripada la nafiyatul jinsi atau la nafiyatul jinsi ini memiliki amalan syarat khusus, yaitu isimnya harus nakirah. Berarti ketika isim la nafiyatul jinsi ini mudhaf, berarti mudhafnya bukan kepada isim yang ma'rifat, tapi mudhafnya kepada isim yang nakirah. Kenapa? Karena kalau kita pelajari pada hukum mudhaf dan mudhafun ilai itu ada dua. Hukum mudhaf mudhafun ilai atau hukum isim yang bersambung dengan isim yang lain ini memiliki dua hukum. Hukum yang pertama adalah menjadikan isim nakirah ma'rifat. Artinya ketika isim nakirah bersambung kepada isim yang ma'rifat atau isim nakirah mudhaf kepada isim yang ma'rifat, maka menjadi isim yang ma'rifat. Gambarannya seperti kalau kita mengatakan kitabu Muhammadin. Kitabu ini isim yang nakirah. Muhammadin isim yang ma'rifat. Kalau dimudhafkan kitabu Muhammadin, maka kata kitabu menjadi isim yang ma'rifat karena mudhafnya kepada isim yang ma'rifat. Itu hukum yang pertama. Nah, isim la nafiyatul jinsi kalau dibaca nasab, maka tidak boleh isimnya ini mudhafnya kepada isim yang ma'rifat. Taib, itu yang pertama. Hukum yang pertama daripada hukum isim yang bersambung dengan isim yang lain. Kemudian hukum yang kedua, hukum mudhaf mudhafun ilai adalah hukum masih menjadi isim yang nakirah. Walaupun dia disandarkan kepada isim yang lain, tetapi masih tetap sebagai hukum isim yang nakirah. Yaitu apabila isim nakirah mudhafnya disandarkannya kepada isim yang nakirah. Contoh ketika kita ingin mengatakan ada kata sayyaratun, ada kata ustadun. Sayyaratun isim yang nakirah. Ustadun isim yang nakirah. Ketika isim nakirah ini bertemu, disandarkan, maka lafadznya menjadi sayyaratu ustadin. Menjadi sayyaratu ustadin. Nah, sayyaratu ustadin berarti sayyarah disandarkan mudhafnya kepada lafadz ustadin yang nakirah. Maka sayyarah masih tetap nakirah. Nah, isim la nafiyatul jinsi ketika dibaca nasab apabila mudhafnya adalah bentuk yang kedua, yaitu mudhafnya kepada isim yang nakirah, bukan mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Misal, ketika ada satu contoh, la sayyarata ustadin jamilatun. La sayyarata ustadin jamilatun. Maka di sini la an-nafiyatul jinsi. Sayyarata ismun mansubun
ismu la an-nafiyatu lil jinsi. Kenapa kok dibaca nasab? Kenapa kok di-i'rab dengan kata mansub? Karena sayyarata adalah mudhaf. Mudhafnya kepada isim yang nakirah. Maka sayyarata ustadzin ini masih pada hukum isim yang nakirah. Jamilatun sebagai khobarnya. Mobil seorang ustadz itu tidaklah baru. Maka la sayyarata ustadzin jamilatun. Taib. Atau contoh yang kedua, baitu rajulin wasi'un masalan. Baitu rajulin wasi'un. Kata baitu mudhaf kepada isim yang nakirah, yaitu rajulin. Maka ketika kemasukan la an-nafiyatul jinsi menjadi la baita rajulin wasi'un. Maka kata baita sekarang menjadi isim la nafiyatul lil jinsi. Maka di i'rab la huruf la an-nafiyatul lil jinsi. Baita ismun mansubun ismu la an-nafiyatul lil jinsi. Kemudian rajulin mudhafun ilaih nakirah. Wasi'un narofa sebagai khobar daripada la an-nafiyatul lil jinsi. Taib, itu adalah bentuk yang pertama ketika di nasab. Kemudian jenis yang kedua atau sebab yang kedua bahwa isim la nafiyatul lil jinsi dibaca nasab apabila sabihun bil mudhaf. Idza kana sabihan bil mudhaf. Apabila dia adalah sabih bil mudhaf. Sabih bil mudhaf sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya bahwa sabih bil mudhaf ini adalah merupakan susunan sebuah kalimat yang kalau kita bahasakan itu mirip dengan mudhaf, tapi dia bukan mudhaf. Hanya bedanya adalah kalau susunan mudhaf mudhafun ilaih itu isim yang kedua dibaca majrur. Kalau mudhaf mudhafun ilaih isim yang kedua ini selalu dibaca majrur atau majrurun daiman. Itu mudhafun ilaih. Tapi kalau sabihun bil mudhaf menyerupai mudhaf, isim yang kedua itu tidak dibaca majrur, tapi bisa dibaca dhamma atau rofa atau nasab. Tergantung dari isim yang pertama. Dengan kata lain, sabih bil mudhaf ini adalah susunan sebuah kalimat dari isim mushtaq yang memiliki amalan seperti fiilnya. Jadi kalau kita pelajari isim-isim mushtaq itu ada dua. Yang pertama adalah isim mushtaq yang menunjukkan makna sifat. Isim mushtaq yang kedua isim mushtaq yang tidak menunjukkan arti sifat. Isim mushtaq yang menunjukkan makna sifat itu 5. 1 isim fa'il, 2 isim maf'ul, 3 siyagul mubalaghah, 4 sifat musyabbaha, yang kelima adalah isim tafdil. Kita harus ingat itu. Maka isim mushtaq yang menunjukkan arti sifat itu terkadang dalam susunan sebuah kalimat ini memiliki amalan yang sama seperti amalan fiilnya. Nah, isim mushtaq yang memiliki amalan yang seperti fiilnya ketika disusun dalam sebuah kalimat, inilah yang disebut dengan sabihun bil mudhaf. Tentunya
Tentunya tidak semua isim mustaq memiliki amalan seperti amalan fiilnya. Tentunya di sana nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satunya isim mustaq yang memiliki amalan yang sama seperti amalan fiilnya adalah musnadan ila harfin nafi. Salah satu di antara isim mustaq yang memiliki amalan yang sama seperti fiilnya adalah ketika disandarkan kepada huruf nafi. Ayyatamida ala say'in qabla wa huwa ayyatamida ala nafi. Contoh gambarannya contoh begini. Contohnya adalah kata hamilun. Artinya membawa, dari hamalaya milu. Hamalayah milu ini fi'il. Isim fa'ilnya adalah hamilun. Isim fa'il hamilun isim mustaq. Dia terkadang ketika disusun dalam sebuah kalimat, ini bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Karena hamilun ini adalah isim mustaq dari fi'il yang muta'addi, berarti setelahnya adalah isim yang dinasab yang berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Dia akan beramal seperti amal fi'ilnya apabila disandarkan kepada atau bersandar kepada huruf nafi. Salah satunya adalah la an-nafiyatu lil jinsi. Kalau kita ingin mengatakan, misal, tidaklah orang yang membawa kitab itu jahil, misalnya. Tidaklah orang yang membawa kitab itu jahil. Ungkapan dalam bahasa Arab adalah la hamilan kitaban jahilun. La hamilan kitaban jahilun. Maka hamilan kitaban, hamilan inilah isim mustaq yang sekarang dia bisa beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu menasabkan maf'ul bihnya, yaitu kitaban. Kitaban mansub sebagai maf'ul bih dari isim fa'il hamilan. Nah, hamilan kitaban inilah yang disebut dengan sabihun bil mudhaf. Nah, karena dia diawali oleh huruf la nafiyatul jinsi, maka hamilan dibaca nasab. Jadinya la hamilan kitaban. Hamilan isim nasab sebagai isimnya la an-nafiyatul jinsi. Dibaca nasab karena sabihun bil mudhaf. Kemudian jahilun sebagai rafa, khobarnya la nafiyatul jinsi. Ini contoh yang pertama jika dari isim fa'il. Taib. Atau contoh yang kedua dari isim maf'ul. Kata madhmum, madhmumun artinya tercela. Artinya tercela. Kata madhmumun ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul bisa beramal seperti amalan fi'il yang majhul. Berarti setelah isim maf'ul, ketika isim maf'ul ini memiliki amalan yang sama seperti fi'il yang majhulnya, maka isim yang terletak setelah isim maf'ul dibaca rafa sebagai naibul fa'il. Ketika dia beramal seperti amalan fi'ilnya, maka susunan kalimat itulah yang dinamakan dengan sabihun bil mudhaf. Contoh, la madhmuman akhlaquhu hadirun. La madhmuman akhlaquhu hadirun.
Perhatikan pada kalimat la madhmuman akhlaquhu. Madhmuman isim maf'ul. Pada susunan kalimat tadi, dia memiliki amalan yang sama seperti fi'il yang majhul. Merofakan naibul fa'il. Maka akhlaqu itulah yang marfu sebagai naibul fa'il dari isim maf'ulnya. Nah, madhmuman ini beramal karena sudah disandarkan kepada dia, bersandar kepada la nafiyatul jinsi. Maka madhmuman dibaca nasab sebagai isimnya la nafiyatul jinsi. Karena madhmuman akhlaquhu disebut dengan sabihun bil mudhaf, memiliki susunan kalimat yang sama seperti dengan mudhaf. Kemudian hadirun rafa sebagai isimnya khobarnya la nafiyatul jinsi. Itu kalau kita menggunakan dari isim maf'ul. Atau juga kita bisa menggunakan siyagul mubalaghahnya, atau isim tafdilnya, atau sifat musyabahahnya, dan seterusnya. Baik, contoh. La musafiran al-yawma hadirun. La musafiran al-yawma hadirun. La musafiran al-yawma hadirun. Musafiran mansub sebagai isim la nafiyatul jinsi. Kenapa kok dibaca nasab? Karena sabihun bil mudhaf. Kenapa kok dia menjadi disebut dengan sabih bil mudhaf? Karena musafiran isim mustaq yang memiliki amalan seperti isim seperti fiilnya. Al-yauma dia nasab karena musafiran. Maka musafiran al-yauma disebut dengan sabihun bil mudhaf. Lafat musafirannya sendiri kenapa dibaca nasab? Karena sebagai isim la nafiyatul jinsi dalam bentuk sabih bil mudhaf. Intinya adalah dari keterangan tadi, pengulang dari keterangan-keterangan sebelumnya, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sabih bil mudhaf adalah sabih bil mudhaf adalah ismul mustaq, susunan isim mustaq yang menjadi amil untuk isim yang setelahnya. Nah, silakan ketika kalian antum semuanya ingin membuat contoh, maka silakan menggunakan isim-isim mustaq yang menunjukkan arti sifat, kemudian dimasukin la, kemudian jadi ada makmulnya dan jadikan khobar dan diberikan khobarnya. Taib. Contoh lagi misalnya. Contoh lagi adalah kataba. Ini fi'il. Isim fa'ilnya katibun. Kita bisa mengatakan katibun berarti ini isim fa'il. Kalau mau jadi sabih bil mudhaf berarti harus ada makmulnya, ada isim nasab yang setelahnya. Karena katibun ini adalah isim yang fi'il yang muta'addi, dari fi'il yang muta'addi. Berarti kita mengatakan la katiban darsan madhmumun. La katiban darsan. Maka katiban darsan inilah yang disebut dengan sabih bil mudhaf dan dibaca nasab karena sebagai isim la nafiyatul jinsi. Kemudian khobarnya adalah madhmumun. Tidaklah penulis pelajaran itu tercela. Dan seterusnya ini ya sekali lagi tentang penjelasan daripada sabih bil mudhaf, yaitu bagian yang pertama dari bacaan isim la nafiyatul jinsi. Maka sekali lagi, isim la nafiyatul jinsi dibaca nasab ada dua sebab. Yang pertama adalah idza kana mudhafan
apabila isim la nafiyatul jinsi bentuknya mudhaf, tapi dengan satu catatan, mudhafun ila ismin nakirah, mudhafnya kepada isim yang nakirah. Thaniyan, yang kedua, as-sababu tsani, sebab yang kedua, isim la nafiyatul jinsi dibaca nasab idza kana sabihan bil mudhaf, apabila bentuknya adalah sabibil bil mudhaf. Adapun sabibil mudhaf sudah kita terangkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Semoga pengulangan ini bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.